Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang aku sayangi dan selalu diberi rahmat oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pelajaran fikih bagian ketiga tentang praktek sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian semua sehat selalu. Mari pada hari ini kita mulai lagi. Di sini nanti Bu Eni hanya menjelaskan dulu cara sholat berjamaah. Kemudian insya Allah kalau ada waktu nanti kita ikut Zoom belajar cara praktek sholat. Ya, di sini baru tulisannya saja. Oke, praktek sholat yang pertama adalah berdiri tegak, yaitu sholat berdiri tegak kemudian menghadap ke arah kiblat, ya. Kemudian yang kedua adalah niat yang kemarin sudah diajarkan oleh Bu Eni. Silahkan dibuka lagi boleh, dan insya Allah saya yakin Bu Eni yakin bahwa anak-anak sudah pada hafal karena dipraktekkan setiap hari. Kemudian untuk yang ketiga yaitu membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama. Ya, takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram. Bunyi takbiratul ihram gimana? Yaitu Allahu Akbar, kemudian kita bersedekap. Di nomor 4 itu. Setelah bersedekap yaitu membaca surah Al-Fatihah. Karena membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya wajib pada saat kita mengerjakan sholat, dan membaca surat Al-Fatihah itu dibaca tiap-tiap rakaat. Contohnya mengerjakan sholat subuh berarti membaca surah Al-Fatihahnya juga 2 kali. Begitu juga sholat maghrib yang 3 kali membaca Fatihah 3 kali. Kemudian sholat isya itu 4 rakaat berarti membaca Fatihah 4 rakaat. Setelah itu yaitu membaca surah pendek. Membaca surah pendek itu sunnah, ya. Membaca surah pendek ini pada rakaat pertama dan kedua saja. Untuk sholat zuhur, asar itu yang rakaat ketiga dan 4 tidak membaca surah pendek. Kemudian nomor 7 yaitu adalah ruku'. Ruku' itu adalah apa, anak-anak? Ruku' adalah membungkukkan badan dan kedua tangan memegang kedua lutut. Nah, kemudian nomor 8 adalah i'tidal. I'tidal adalah bangun dari ruku', ya, bangun dari ruku'. Bacaannya semua sudah insya Allah nanti pada pelajaran sholat. Kemudian nomor 9 yaitu sujud. Yang menempel pada bagian muka adalah dahi dan hidung. Tapi kalau keseluruhan yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki itu dengan cara memancat. Kemudian nomor 10 duduk di antara 2 sujud, itu nanti sudah ada bacaannya pada pelajaran sholat. Kemudian duduk tasyahud awal atau disebut dengan duduk iftiros, ya. Kemudian yang ke-12 adalah duduk tasyahud akhir atau disebut dengan duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk. Kalau yang tasyahud awal tadi disebut duduk iftiros atau duduk antara 2 sujud juga bisa iftiros. Kemudian duduk pada tasyahud akhir disebut duduk tawarruk. Yang selanjutnya adalah salam. Bacaan salam itu adalah assalamualaikum. Yang pertama itu adalah menengok ke arah kanan dulu karena itu wajib, ya. Bacaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam yang kedua menengok ke arah kiri, itu hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, anak-anak tetap melaksanakan agar pahalanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara memberitahukan imam yang lupa atau salah. Yang pertama, jika ada imam yang salah atau lupa dalam bacaan atau gerakan dalam sholat, maka seorang makmum harus mengingatkannya. Itu harus itu, ya. Jangan diem saja. Kalau tahu imamnya salah, ya kita harus mengingatkannya.
Nah, di sini ada ketentuan atau cara-cara bagaimana seorang makmum itu mengingatkan imam yang salah atau lupa. Cara makmum mengingatkan imam yang salah atau lupa. Yang A, jika makmumnya laki-laki, cara mengingatkannya dengan membaca subhanallah. Ini ulangi, jika makmumnya laki-laki, cara mengingatkannya dengan membaca subhanallah. Yang B, jika makmumnya yang membenarkan adalah perempuan, yaitu dengan cara menepuk paha 1 kali, atau bukan dan ya, tapi atau menepuk punggung tangan satu kali. Nah, ini saya ulangi lagi yang B, jika makmumnya yang membenarkan adalah perempuan, yaitu dengan cara menepuk paha atau menepuk punggung tangan 1 kali di situ. Anak-anak paham ya tentang cara memberitahu imam yang lupa? Oke. Demikian tadi anak-anak, sebelum kita mempelajari yang selanjutnya, itu mudah insya Allah ya, yaitu soft. Walaupun tulisannya saf, tapi itu bacaan adalah soft. Soft adalah barisan dalam sholat, terutama dalam sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian kan tidak ada softnya ya. Jadi yang punya soft itu adalah pada saat kita mengerjakan sholat berjamaah, karena soft itu artinya barisan dalam sholat. Nah, sebaiknya soft dalam sholat berjamaah paling depan itu ditempati oleh laki-laki dewasa, kemudian soft remaja dan anak laki-laki, kemudian baru soft selanjutnya adalah barisan perempuan. Perempuan itu ya kalau bisa langsung yang dewasa yang pertama datang, kemudian dilanjutkan dengan anak-anak dan sebagainya. Jika sholat jemaah hanya diikuti oleh 2 orang itu beda lagi. Nah, tapi sebelum menerangkan yang 2 orang itu, maka Bu Eni menerangkan dulu, yaitu kenapa soft yang paling depan itu ditempati oleh laki-laki dewasa, terutama yang di belakang imam. Karena pada saat nanti ada imam yang ada batal atau dia pengen ke belakang, di situ ada yang menggantikan di belakangnya tadi, maka harus dikasih orang-orang laki-laki yang sudah dewasa. Lah nanti kalau seandainya di belakangnya imam itu anak-anak, maka tidak bisa untuk menggantikan seorang imam yang ada uzurnya tadi, baru ada pengen mungkin karena dia kentut atau pengen pipis atau sebagainya di situ. Maka sebaiknya adalah yang di belakang imam itu adalah orang dewasa laki-laki. Kemudian kita lanjutkan, jika sholat jamaahnya hanya diikuti oleh 2 orang, letak barisannya harus dalam 1 baris. Kemudian makmumnya berada di samping kanan imam. Ya, gitu ya. Kalau seandainya hanya 2 laki-laki semua, itu imamnya harus maju sedikit dan makmumnya berada di sebelah kanan. Tapi kalau untuk seorang perempuan itu masuk 1 baris, dan baris yang jorok ke kanan, ke kiri ya, bukan ke kanan, ke kiri itu imamnya, dan di sampingnya itu adalah seorang perempuan. Nah, anak-anakku, ini adalah pelajaran 3 bagian ketiga. Semoga anak-anakku bisa memahami, dan nanti kalau seandainya belum begitu paham tentang penjelasan dari Bu Eni, bisa dibuka yaitu pada pelajaran fikih halaman 48 yang nomor 4 di situ ya. Nah, insya Allah nanti di situ 48 dan 49. Oke, begitu ya anak-anak. Sebelum kita akhiri pada pelajaran hari ini,
kita harus tahu bahwa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama semua orang, tapi yang membedakan adalah ketakwaannya. Ya, anakku sayangi. Oke, sampai di sini dulu. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.